Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan persidangan. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ega Rusdianti dengan NIM H1A1-19418 sebagai panitera. Saya atas nama Ahmad Putra, NIM H1A1-19385 sebagai saksi penggugat. Saya Krisnawati D dengan NIM H1A1-19356 sebagai saksi tergugat. Saya Anusuya Saputri dengan NIM H1A1-19398 sebagai penggugat. Saya Triang Preni sebagai kuasa hukum penggugat dengan NIM H1A11-9358. Saya dengan NIM H1A1-19443 sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Lipsa Wajadiani, saya tambah H1A1-19396. Saya di sini sebagai penggugat. Saya Muhammad Mufti Wahab dengan NIM H1A1-19280 sebagai petugas pengadilan. Saya Irfan Syahrin dengan NIM H1A1-19021 sebagai saksi penggugat. Saya atas nama Irfan Manuel H1A1-19428 sebagai juru sumpah. Saya atas nama Muhammad Ramadan, NIM H1A1-19281 sebagai saksi tergugat. Saya Tritamiani Natalia dengan NIM H1A1-19357 sebagai hakim anggota 2. Saya Ahmad Sugiarto dengan NIM H1A1-19386 sebagai hakim kedua. Saya Diana Aprisia dengan NIM H1A1-19173 sebagai hakim anggota 1. Saya Hakim dengan NIM H1A1-19213. Saya sebagai tergugat. Demikian perkenalan singkat dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan persidangan. Namun sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen yang terhormat serta para pemerhati sidang karena memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mensimulasikan persidangan ini. Yang kedua, kami mendakwa Hakim Ali karena dalam kasus posisi terdakwa melakukan tindak perselingkuhan dan KDRT terhadap Dini Saputri selaku istri terdakwa. Yang ketiga, oleh karena waktu yang telah dibatasi, maka persidangan kami akan terasa sangat cepat. Sebagai contoh, terdakwa akan selalu hadir dalam persidangan. Pada saat pergantian sidang ditandai dengan menundukkan kepala. Kemudian, pada saat pembacaan oleh hakim, penuntut umum dan penasihat hukum tidak akan dibacakan secara utuh, namun hanya pokok-pokok perkaranya saja. Sidang ditandai dengan 3 kali ketukan pertama dan diakhiri dengan 3 kali ketukan terakhir. Akan sering terdengar kata sekian, sekian, dan seterusnya, serta selanjutnya telah dianggap dibacakan. Yang keempat, oleh karena persidangan ini hanya simulasi semu, maka nama tokoh dan karakter hanya di belakang saja dan murni hanya untuk praktek peradilan perdata sebagai mata kuliah yang kami program di semester ini. Baiklah, untuk membersihkan waktu, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat menyaksikan. Baik, saya akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruangan persidangan, semua hadirin dimohon untuk berdiri dan menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib. 3. Pengunjung sidang dilarang untuk makan, minum, merokok, dan membaca koran.
tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruangan sidang, siapapun wajib menunjukkan rasa sikap hormat dan tertib. 5. Siapapun dilarang untuk membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, dan atau maupun benda yang dapat membahayakan persidangan. Demikian pembacaan tertib persidangan. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan nomor register perkara 6171-PDT-G-2022 dari Pengadilan Agama Kendari antara pihak penggugat Bibi Saputri dan pihak tergugat Ardi Ali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2022. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Baiklah, sebelum persidangan dimulai, Majelis Hakim perintahkan untuk semua hadirin agar melakukan segala bentuk alat komunikasi demi kelancaran persidangan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Panitia sudah siap? Siap yang mulia. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang mengadili dan memeriksa perkara perdata nomor 619/PDT-2022 Pengadilan Agama Kendari antara pihak tergugat Bibi Saputri melawan tergugat Ardi Ali pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penggugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum Anda? Saya penulisnya diwakili oleh kuasa hukum. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah membawa surat kuasanya? Saya yang mulia. Tolong membawa ke depan. Baik, saudara tergugat, dalam persidangan ini, apakah saudara bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum Anda? Saya mewakili oleh kuasa hukum saya. Apakah membawa surat kuasanya? Tolong membawa ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara telah menerima salinan surat gugatan dari pihak tergugat? Apakah saudara telah memerikasinya? Saudara penggugat dan tergugat, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka perkara ini sebelum diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan diberi kesempatan untuk memikirkan kembali dengan pikiran yang jernih dan tenang, baik buruknya perkara ini diputus oleh pengadilan
untuk menyelesaikan perkara dengan mediasi. Saudara kuasa penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Baik, saudara penggugat? Baik, karena tidak ada yang mengajukan mediator bebas, jadi majelis akan menunjuk mediator untuk proses mediasi ini. Majelis menunjuk saudari Andi Suliasa Putri sebagai mediator. Saudara penggugat dan tergugat, saya beri kesempatan selama 1 minggu untuk menyelesaikan perkara ini dengan mediasi. Bagaimana saudara kuasa penggugat? Bagaimana saudara penggugat hari ini? Baiklah, untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk melakukan mediasi, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dan sekarang akan dilanjutkan pada tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus 2022. Apakah terdapat persidangan berada? Tidak ada. Baiklah. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang mengadili dan memeriksa perkara berlatar pada tingkat pertama dalam perkara nomor 179/2022/Pengadilan Agama Kendari antara pihak penggugat Andi Putri melawan penggugat Arif Ali pada hari ini tanggal 17 Agustus 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara Andi Suliasa Putri? Apakah Anda telah menerima salinan surat dan mediasi yang dilakukan oleh saudara penggugat? Iya, yang mulia. Saya telah menerima yang sehingga saya memberikan kepada dia saya itu. Silakan maju. Baik, karena majelis telah menerima salinan surat hasil mediasi dari mediator Andi Suliasa Putri yang menyatakan bahwa perdamaian yang saudara berikan melalui mediasi tidak titik perdamaian, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara penggugat dan kuasa penggugat, apakah saudara siap dengan surat gugatan Anda? Siap yang mulia. Baik, silakan dibaca. Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati serta penuntut saudara sekalian. Adapun isi gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 1 Maret 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dengan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan seterusnya dianggap telah membacakan. Dan yang kedua, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga dan seterusnya dianggap telah membacakan. Dan yang ketiga, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman di Jalan Salangga nomor 5 Kecamatan Kampung, Sulawesi Tenggara, Kendari dan seterusnya dianggap telah membacakan. Keempat, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya
Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum tergugat untuk menyusun jawaban pengantarnya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 1 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa? Tanggal 24 Agustus 2022. Baiklah, apakah terdapat persidangan pada hari itu? Tidak ada yang Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang mengadili dan menangani perkara terdapat pada tingkat pertama dalam perkara nomor 6179 garing PDT garing 2022 garing Pengadilan Agama Kendari antara pihak penggugat Yuni Saputri melawan tergugat Hari Lalu pada hari ini tanggal 24 Agustus 2022. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercatat perdamaian? belum yang mulia. Untuk itu kami memohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah terdapat perdamaian? Belum yang mulia, kami sedang memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah. Saudara tergugat, apakah saudara siap dengan jawab gugatan Anda? Siap, Yang Mulia. Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta penuntut sidang sekalian. Untuk dan atas nama tergugat, dengan ini mengajukan eksepsi dan tanggapan atas gugatan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas. 2. Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Kampung Kota Kendari berdasarkan akta nikah nomor 199/2015 tertanggal 9 Maret 2015. 3. Bahwa benar pada awal masa perkawinan penggugat dan tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun, damai dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Ahmad
Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal 31 Agustus 2022. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dan pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada laporan tingkat pertama dalam perkara nomor 6179/PDT/2022 Pengadilan Agama Kendari antara pihak penggugat Dini Saputri melawan tergugat Hari Kali pada hari ini tanggal 31 Agustus 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, itu kami mohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami sidang mohon untuk tetap dilanjutkan. Baiklah. Saudara penggugat, apakah saudara siap dengan agenda penggugat? Siap, Pak. Majelis Hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati serta penghuni sidang sekalian. Untuk dan atas nama penggugat, dengan ini kami sampaikan reaktif dalam tanggapan tergugat sebagai berikut.
Keberatan yang mulia. Waktu 4 hari terlalu cepat. Bagaimana kalau 5 hari? Bagaimana dengan tuntutan? Baik yang mulia. Baik, karena waktu 4 hari itu terlalu cepat, maka tergugat diberi waktu 5 hari untuk membuat duplik. Maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal berapa panitia? Tanggal 5 September 2020. Apakah terdapat persidangan lain pada hari itu? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 019 garing PDT garing 2022 garing Pengadilan Agama Kendari antara pihak penggugat Jini Saputri melawan tergugat Harun Ali pada hari ini tanggal 5 September 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah terjaga perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu kami mohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah terjaga perdamaian? Belum yang mulia, kami meminta sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara siap dengan duplik tergugat? Sudah siap yang mulia. Siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian. Untuk dan atas nama tergugat, kuasa hukum tergugat dengan ini mengajukan duplik atas duplik penggugat, yaitu sebagai berikut: 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam jawaban atas gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa tergugat dengan wanita tersebut hanyalah sebatas rekan kerja tergugat di perusahaan. 3. Bahwa tergugat tidak benar ada hubungan lain kecuali hanya hubungan kerja di perusahaan. 4. Bahwa tergugat tidak benar melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap penggugat. Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang mulia agar memberi putusan sebagai berikut: 1. Menerima jawaban tergugat sebagaimana yang dimohonkan dalam jawaban tergugat sebelumnya. 2. Menerima jawaban tergugat secara keseluruhan. 3. Menolak gugatan dan replik dari penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Demikian duplik tergugat terhadap replik dari penggugat. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Baik, saudara penggugat, apakah sudah jelas dengan duplik dari tergugat? Ya yang mulia. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian. Maka sidang akan ditunda. Bagaimana penggugat? Baik yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Baik, maka sidang akan ditunda dan akan dimulai lagi pada tanggal 12 September 2022. Apakah terdapat persidangan pada hari itu, Pak? Tidak ada yang mulia. Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 kepada para pihak untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 119 garing PDT
garing 2022 garing Pengadilan Agama Kendari antara pihak tergugat Dinisa Putri melawan tergugat Harun Ali. Pada hari ini tanggal 12 September 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah silakan sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, bukan mohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum penggugat? Apakah silakan sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap dengan alat bukti dan saksi? Sudah siap yang mulia. Baik, alat bukti kami terima. Untuk saudara kuasa hukum tergugat, silakan maju untuk memeriksa bukti-bukti dari kuasa hukum penggugat. Karena kuasa hukum penggugat sudah menyerahkan alat bukti, maka apakah saudara kuasa hukum penggugat sudah siap dengan saksi-saksi dan beberapa saksi yang juga? Sudah yang mulia, kami membawa 3 orang saksi. Silakan hadirkan di persidangan. Para saksi penggugat dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas Anda. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Nama Mazhur Brahma, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, Jalan Merubah nomor agama. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara saksi yang disuruh Saudara Putri, tempat tanggal lahir, pekerjaan, alamat, agama. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saudara Imam, tempat tanggal lahir, Dari 3 Maret 1981. pekerjaan, Oke. alamat, Jalan Budi Pramuka nomor 60. agama. Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi bersedia? Silakan kepada petugas Suraniawan dimohon untuk menampakkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti lafaz sumpah yang majelis ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan
asisten rumah tangga. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi ini bekerja sebagai RT di rumah kediaman Bapak Kardinali? Benar mulia. Dari kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin Anda tanyakan kepada para saksi? Ada yang ini. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, saudara saksi. Saudara saksi, apakah benar saudara saksi ini bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah kediaman Bapak Kardi? Saudara saksi, sudah berapa lama saudara saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga? Kurang lebih 2 tahun. Apakah benar pada saat terjadi kekerasan di rumah Pak Harbin, saudara saksi ini berada di rumah dan menyaksikannya? Benar. Bisakah saudara saksi menjelaskan kronologi kejadian yang terjadi pada saat itu? Jadi waktu saya masak di dapur, saya mendengar suara keributan di lantai 2. Saya menghampiri, ternyata Pak Hadi dan Ibu sedang bertengkar. Tapi saya tidak bisa memisahkan mereka karena persoalan internal. Dari kami cukup yang ini. Dari saudara kuasa hukum tergugat, adakah yang ingin Anda tanyakan kepada para saksi? Ada yang Silakan. saudari saksi, apakah saudari benar-benar melihat secara jelas bahwa Fadil ini memukul istrinya? Saya tidak mampu, Pak. Tidak melihat ya. Kemudian sudah berapa kali saudari saksi melihat Fadil melakukan kekerasan? Baru sekali, Pak. Baru satu kali. Dari kami sebelumnya. Baik. Untuk pertanyaan kuasa hukum, saya persilakan kepada ahli hakim saya. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara ini bekerja menjadi satpam di rumah kediaman Bapak Hadi? Saya bekerja sebagai satpam di kediaman Bapak Hadi kurang lebih 2 tahun. Baik. Dari kuasa hukum tergugat, adakah yang ingin Anda tanyakan kepada saksi? Ada yang ini. Silakan. Baik, saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa saudari ini satpam di rumah kediaman Bapak Hakim. Sudah berapa lama saudari saksi ini menjadi satpam di rumah kediaman Bapak Hakim? Kurang lebih 2 tahun. Apakah saudari saksi ini pernah mendengar keributan seperti orang berkelahi di rumah Bapak Hakim?
Baik. Dari kuasa hukum penggugat, adakah yang ingin Anda tanyakan kepada saksi? Ada yang mulia. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah saudara saksi mengetahui hubungan antara Bu Sekretaris dengan Pak Hakim? Benar, mereka merupakan dan menjadi kantor. Rekan kerja. Selanjutnya saudara saksi ini, kenapa saudara saksi mengatakan seperti itu? Apakah saudara saksi ini pernah melihat langsung kedekatan dari mereka berdua? Benar, saya beberapa kali pernah masuk ke ruangan kami dan saya melihat bahwa Bu Giri sedang diganggu oleh Pak Hakim. Sontak mereka kali ketika saya melihat kejadian tersebut. Dari kali cukup yang mulia. Baik. Dari saudara kuasa hukum tergugat, adakah yang ingin Anda tanyakan kepada saksi? Ada ya. Silakan. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara melihat Pak Ade bermesraan di kampung ya. Lalu bermesraan seperti apa ya? Merangkul. Merangkul. Bukan berarti merangkul itu bermesraan seperti apa yang saudara lihat, seperti apa yang saudara pikirkan. Tetapi pada saat itu saya melihat mereka berdua sedang terima. Dan kemudian tidak pantas apabila seorang laki-laki dan perempuan yang minta maaf berperilaku seperti itu. Dari kamu seperti itu. Baik, untuk para saksi, saya persilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Untuk saudara dari kuasa hukum tergugat, apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan saksi-saksi dari rumah sakit ini? Sudah siap. Hadirkan. Petugas hadirkan saksi dalam ruang persidangan. Para saksi tergugat dipersilakan masuk persidangan. Saudara saksi, sebelum memberikan keterangan, majelis hakim memerintahkan untuk mengajukan kartu identitas saudara. Saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Untuk saksi pertama, nama saudara siapa? Muhammad Farhan yang mulia. Tempat tanggal lahir? Benar yang mulia. Pekerjaan? Sopir. Alamat? Alamat jalan televisi yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Saudara saksi, nama saudara? Ini saya yang mulia. Tempat tanggal lahir? Dari 12 Januari 1992 yang mulia. Pekerjaan? Sekretaris yang mulia. Alamat? Jalan Salemba nomor 100 Kota Kendari. Agama? Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat yang mulia. Saudara saksi,
Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan saudara, apakah saudara saksi siap? Silakan kepada petugas Raniawan dimohon untuk menempatkan diri dan saksi silakan berdiri. Ikuti lafaz sumpah yang majelis ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memberikan keterangan. bahwa saya akan memberikan keterangan Yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Yang benar tidak baik lain daripada yang sebenarnya. Baik. Silakan kepada petugas kembali dan saksi berdiri. Untuk pertanyaan kepada para saksi, siapa silakan terlebih dahulu kepada kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Saudara saksi, sudah berapa lama saudara menjadi sopir pribadi Pak? Kurang lebih 3 tahun Pak. Lalu apakah saudara mengetahui bagaimana hubungan antara Pak Hardin dengan Ibu Dini? Dan tahu saya hubungan mereka baik-baik saja Pak. Baik-baik saja. Apakah saudara pernah melihat atau mendengar kalau Pak Hardin ini berselingkuh? Selama Pak Karim bersama saya tidak pernah melihat Pak Karim berselingkuh. Karena Pak Karim sibuk sekali dengan pekerjaannya. Tidak pernah ya? Baik, dari kuasa hukum penggugat, adakah yang ingin Anda tanyakan kepada saksi? Ada. Silakan. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi ini bekerja dengan Pak Hardin selama 24 jam dalam hari? Tidak. Dan saudara saksi, berapa hari saudara saksi ini bekerja dalam seminggu? Sedikit sampai Jumat. Jadi Sabtu dengan Minggu saudara saksi tidak bekerja. Dari pekerja. Dari kami cukup ya Mulia. Baik. Untuk saudara saksi kedua, saya persilakan kembali kepada saudara kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Ibu Dini, saudari sudah berapa lama saudari menjabat sebagai sekretaris di perusahaan Pak? Saya kerja sebagai sekretaris Pak Hardin kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Apakah di antara saudari dengan Pak Hardin ada hubungan lebih selain dari pekerjaan? Tidak ada Pak, kami ini layaknya rekan kerja, layaknya pimpinan dengan sekretaris. Lalu apakah saudari pernah bertemu Pak Hardin ini di luar dari rumah kerja? Pernah Pak, tapi dalam pertemuan itu kami hanya bahas tentang kepentingan perusahaan. Hanya kepentingan perusahaan ya? Dari kami tersebut. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, adakah yang Anda tanyakan kepada saksi? Ada yang Mulia. Silakan. Baik saudara saksi, apakah saudara saksi ini mempunyai hubungan khusus dengan Pak Hardin? Tidak Bu, kami hanya rekan kerja. Rekan kerja. Iya. Mohon izin yang Mulia untuk menampilkan bukti chat antara Pak Hardin dengan Bu Dini. Persilakan. Apakah benar ini bukti chat saudari saksi dengan Pak Hardin? Dari kami cukup ya Mulia. Baik. Untuk para saksi, saya persilakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik. Apakah dari saudara penggugat dan tergugat ada yang ingin Anda sampaikan? Tidak ada ya? Tidak ada yang Mulia. Baik, karena pemeriksaan saksi pada hari ini telah selesai, maka sidang dilanjutkan tanggal 19 September 2022 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Saudara panitia, adakah
Dengan demikian, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2022 dengan agenda pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Dan sidang pada hari ini selanjutnya kami tutup. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 619/PDT Pengadilan Agama Kendari antara pihak penggugat Tini Saputri melawan tergugat Kardinali. Pada hari ini tanggal 19 September 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk kami memohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan kesimpulan oleh kuasa hukum penggugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah telah siap? Siap. Silakan. Baik, majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum tergugat yang kami hormati serta penyidik sidang sekalian. Untuk itu, izinkan kami mengajukan kesimpulan sebagai berikut: bahwa penggugat tetap pada gugatan dan praktik penggugat dalam perkara sengketa. Sekian dan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima kasih. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi kesimpulan penggugat yang telah dibacakan? Mengerti. Baik, bagaimana dengan kesimpulan dari kuasa hukum tergugat? Apakah sudah siap? Sudah siap. Majelis hakim yang kami muliakan, kuasa hukum penggugat yang kami hormati serta penuntut sidang sekalian. Tergugat mengajukan kesimpulan sebagai berikut: bahwa tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban tergugat dalam perkara cerai telah, bahwa untuk membuktikan dari jawaban dan lebih tergugat telah mengajukan bukti surat berupa akta nikah dan buku nikah nomor 199/2015 atas nama penggugat dan tergugat. Kemudian bukti kartu keluarga penggugat dan tergugat. Yang ketiga, kartu tanda penduduk tergugat. Bahwa selain bukti surat, tergugat telah mengajukan saksi sebelum memberikan keterangan. Saksi tersebut telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: saksi Muhammad Ramadan bahwa benar saksi adalah sopir dari pribadi tergugat, bahwa sekarang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat baik-baik saja dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Saksi atas nama Dewi SHK memberikan keterangan bahwa benar kalau saksi adalah sekretaris tergugat, bahwa benar antara saksi dan tergugat tidak ada hubungan spesial melainkan hubungan kerja saja dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menolak dalil gugatan seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Maka berdasarkan segala apa yang termurai di atas, tergugat memohon dengan hormat setelah kiranya Pengadilan Agama Kendari berkenan memutuskan: 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menolak replik dari penggugat untuk seluruhnya. 3. Menolak kesimpulan dari penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Demikianlah kesimpulan tergugat terhadap gugatan penggugat. Hormat kami kuasa hukum tergugat. Terima kasih. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi kesimpulan yang dibacakan oleh kuasa hukum? Mengerti yang mulia.
Dengan demikian, sidang ditunda dulu dan akan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2019. Saudara Panitra, apakah pada hari itu terdapat persidangan lain? Dengan demikian, sidang pada hari ini kita tunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari. Kepada para pihak menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya sidang pada hari ini ditutup. Sidang Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 6179/2022 Pengadilan Agama Kendari antara pihak tergugat Dini Saputri melawan tergugat Hardin Ali pada hari ini tanggal 20 September 2022 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, yang mulia. Untuk itu kami meminta sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat? Apakah selama ini sudah tercapai perdamaian? Belum, yang mulia. Kami mohon sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk mendengarkan putusan ini dengan seksama. Demi keadilan bersama Tuhan Yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menyatukan putusan antara Hardin Ali melawan Dini Saputri. Pengadilan Agama setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, setelah mendengar kedua belah pihak dari yang berperkara dan memberi bukti-bukti di persidangan tentang duduk perkaranya, menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tanggal 10 Agustus 2022 telah didaftarkan kepada Paniteraan Pengadilan Agama Kendari. Hakim berwenang mengadili perkara ini dalam pokok perkara. Satu, mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, memberi izin kepada pemohon Dini Saputri untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon Hardin Ali di depan sidang Pengadilan Agama Kendari. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama yang melayani tempat tinggal termohon dan termohon, dan kantor urusan agama tempat pernikahan termohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu, dan membebankan biaya perkara kepada termohon. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh hakim anggota saya. Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut termohon tidak membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon. Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon lebih didasarkan pada terjadinya pertengkaran dan perselingkuhan. Menimbang bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 5 orang saksi bahwa sumpah dan secara terpisah. Menimbang bahwa saksi Irhamsyah telah menerangkan bahwa ia sering melihat saudara termohon bermesraan bersama wanita lain di ruangan kantor. Menimbang bahwa Ahmad Nurul Grama sering mendengar keributan antara pemohon dan termohon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim anggota dua. Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana bahwa penyebab pertengkaran pemohon dan pemohon dikarenakan termohon sering mendapatkan chattingan oleh wanita lain dan pemohon mendapatkan foto termohon yang bersama wanita lain. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon telah cukup. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara permohon dan termohon. Menimbang segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh hakim kedua. Baik, saya lanjutkan. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak raji kepada termohon Hardin Ali. 3. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah ditetapkan tetap kepada pegawai pencatat
Kota Kendari dan Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Usaha Agama Kota Kendari guna daftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu. Mengebankan kepada termohon untuk membayar perkara sebesar 631.000. Demikian putusan dalam rapat persidangan majelis hakim pada hari ini oleh saya Hakim Ketua dan anggota saya Karen Afrisa dan Berita Indonesia dibantu oleh panitia pengganti dan dihadirkan oleh kuasa hukum pemohon dan termohon. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia. Apakah menerima putusan ini? Mengerti yang mulia. Terima. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan yang telah dibacakan? Mengerti yang mulia, namun dari putusan yang dibacakan kami akan berunding terlebih dahulu. Apakah menerima putusan ini? Kami akan memastikan berunding. Kepada para pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan tersebut dapat mengajukan banding dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sejak putusan ini dibacakan melalui paniteraan Pengadilan Negeri Agama Kendari. Dengan ini dinyatakan ditutup.